Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, miftah babi rahmatillah, adada ma bi'ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji semata dan senantiasa terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur dan melimpahkan kesehatan pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap mudah-mudahan kegiatan majelis ini bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Kaifa Takunu Ghaniyan. Di pertemuan terakhir kita tuntung membaca fadilat surat Al-Waqiah. Bahkan kita membaca dan mendengar keterangan doa yang dibaca oleh banyak orang soleh setelah membaca Waqiah, yang mana di balik doa itu pun kalau kita pelajari arti-artinya, banyak pelajaran yang bisa dipetik. Hari ini kita masuk kepada surat selanjutnya dari Al-Quran, yang salah satu fadilatnya melancarkan rezeki dan memudahkan kabulnya hajat. Suratul Thaha, yaitu selanjutnya surah Thaha. Surah Thaha ini kalau pian membuka mushaf, membuka Al-Quran, kekurang lebih itu 5 lembar. Tak panjang, tak banyak pada Waqiah, kurang lebih 5 lembar. Man wadhaba ala qiraatiha inda tulu'il fajri kulla yaumin aqallu ma yara min barakatiha annahu yadkhulu alaihi fi dhalikal yaumi rizqun jadidun lam yakun lahu ilaihi tashawwuqun wa tuqda hawaijuhu fi dhalikal yaumi wa talinu lahul qulubu wa yunsaru 'alal a'da'i wa laha minal fadli ma la yuhsa. Wa lamma nazalat qalatil malaikatu tuba li khalqin nazalat 'alaihim hadhihi surah. Intaha bima'nahu. Surat Thaha fadilatnya disebut man wadhaba ala qiraatiha, barang siapa yang terus membacanya
Barang siapa yang terus membaca surat Thaha inda tulu'il fajri, pada saat fajar terbit, artinya waktu subuh. Barang siapa membaca surat Thaha ketika masuk waktu subuh, fajar terbit, kulla yaumin, tiap hari dibacanya surat Thaha saban subuh. Aqallu ma yara min barakatiha, paling sedikit yang akan ia lihat dari keberkahannya nanti, paling sedikit yang akan dilihatnya dari keberkahan surat Thaha itu, annahu yadkhulu alaihi fi dzalikal yaumi rizqun jadid, yaitu di tiap harinya akan ada terus rezeki yang baru datang kepadanya. Akan ada terus rezeki yang baru, yang hanyar datang kepadanya. Lam yakun lahu ilaihi tasyawwuqun, yang sebelumnya tidak pernah ia bermimpi akan rezeki tersebut. Yang sebelumnya ia tidak pernah berangan-angan akan rezeki tersebut. Wa tuqda hawaijuhu fi dzalikal yaum, dan hajat-hajatnya akan dituntaskan di hari tersebut. Hajat-hajatnya dikabulkan di hari tersebut. Wa talinu lahul qulubu, dan hati-hati manusia akan berlemah lembut kepadanya. Hati-hati manusia akan berlemah lembut kepadanya. Wa yunsaru 'alal a'da, dan ia akan ditolong dari musuh-musuhnya. Ia akan ditolong Allah dari musuh-musuhnya. Walaha minal fadli ma la yuhsa, dan surat Thaha pun memiliki keutamaan lain yang tidak terhitung. Walamma nazalat, ketika surat Thaha ini Allah turunkan, ketika surat Thaha Allah wahyukan, Allah turunkan, qalatil malaikah, malaikat-malaikat pun berkata, tuba, sungguh beruntung, li khalqin nazalat alaihim hadhihi surah, sungguh beruntung makhluk yang dituruni oleh surah Thaha ini. Artinya sungguh beruntung para manusia yang telah diturunkan surat Thaha ini pada mereka, ujar malaikat. Nah, ini fadilat surat Thaha, yang mana ulun di awal tadi surat Thaha ini 5 lembar kurang lebih. Baguhan sebagian kita nang lambat membaca Quran, alahan pada kura-kura. 5 lembar itu tapaluh bagi yang lambat kada biasa baca Quran. Tapi memang fadilat surat Thaha ini luar biasa. Siapa orang yang membaca surat Thaha terus menerus inda tulu'il fajri, ketika mana fajar terbit, artinya waktu subuh. Inya
selalu membaca surat Toha kulla yaumin, tiap hari. Ketika mana masuk azan subuh, hanya baca surat Toha. Atau setelah sholat subuh hanya baca surat Toha. Setiap hari diamalkannya. Apa fadilatnya? Aqallu ma yara min barakatiha, paling sedikit yang akan ia lihat dari keberkahannya. Artinya paling sedikit akan dilihatnya, yang pasti akan terlihat, belum lagi yang banyaknya. Sedikit aja, yaitu akan datang rezeki hanyar baginya saban hari. Rizkun jadid, rezeki yang baru, rezeki yang hanyar. Lam yakun lahu ilaihi tasyawwuqun, yang kada pernah inya membayangkan akan dapat rezeki itu. Nah, ini paling minimal yang akan diperoleh seseorang yang saban subuh membaca surat Toha. Saban harinya akan melihat inya itu diberi Allah Ta'ala rezeki hanyar. Nang inya kada membayangkan bakal mendapati rezeki itu sebelum-sebelumnya. Paham lapian rezeki hanyar? Artinya kalau berbicara kata hanyar, jadi dalam bahasa Arab ada lawan katanya, rezeki lawas. Rezeki tadahulu. Bagaimana gambaran rezeki tadahulu, rezeki lawas? Rezeki yang selama ini pian dapat melalui pintu-pintu tersebut. Nah, itu rezeki lawas. Contoh, pian ibarat berdagang di pasar, berjualan beras. Dapat keuntungan tiap beras, tiap liter yang pian jual. Dari situ rezeki yang pian selama ini dapat. Itu rezeki lawas artinya. Sudah pian duga-duga sebelumnya dari situ arah sumber rezeki kepada pian. Ada rezeki hanyar. Artinya yang pian kada membayangkan, kada menduga-duga, ada dari situ rezeki datang kepada pian. Kalau pian selama ini dapat rezeki dari gaji sebagai karyawan, sebagai pekerja di satu perusahaan, itu rezeki lawas. Karena selama ini dari situ rezeki pian. Rezeki hanyar dari arah nang pian kada sangka. Bahkan pian sebelumnya kada pernah ada mimpi mahaya dapat rezeki dari arah situ. Nah, ini maksud rizkun jadid. Rezeki yang hanyar dari arah yang sebelumnya kada pernah lewat situ. Allah memberi rezeki. Ini paling sedikitnya yang akan diperoleh seseorang yang mengamalkan surat Toha saban hari manakala masuk waktu subuh. Berat, Pak? Kenapa berat? 5 lembar jalan. Kecuali nang sudah lancar membaca Al-Quran, mengaji lancar, dan terbiasa membaca itu lebih cepat dari umumnya yang lain. Itu nyaman aja seban hari baca surat Toha. Wa tuqda hawaijuhu fi dzalikal yaum. Begitu pula yang mengamalkan surat Toha dengan gambaran tadi, hajat-hajatnya di hari tersebut akan dikabulkan Allah Ta'ala. Hajat-hajatnya, kebutuhannya akan dikabulkan Allah. Wa talinu lahul qulubu. Nah, ini penting. Dan hati-hati manusia yang lain akan berlemah lembut terhadap inya. Orang yang terus mengamalkan surat Toha saban subuh tiap malam, manusia-manusia yang menjumpainya itu akan muncul rasa sayang, rasa ketujuh terhadap inya yang mengamalkan tadi. Orang akan otomatis
Allah setel katuju lawan pian. Menyukai pian. Hati orang akan lemah lembut terhadap pian. Ibarat pian nih mengamalkan surat Toha saban subuh tiap hari. Tatamu preman di pasar. Preman nih merangut tiap hari lawan orang. Panampilingan. Pokoknya bisa manampiling, menyariki, mengancam orang. Pian nang mengamalkan surat Toha saban malam tiap subuh. Preman nang tadinya kasar terhadap orang lain, lawan pian lemah lembutnya. Otomatis kan. Lawan orang lain preman, apanya wak? Sodok tah. Sekali bertamu pian berubah artinya. Apa kabar pian? Hendak kemana pian? Adakah 100? Berhutang soalnya. Nah itu watalinu lahul qulub. Hati-hati orang akan lemah lembut terhadapinya otomatis. Nah ini sebenarnya bagus amalan gasan siapa? Gasan mereka yang mencari suara rakyat. Jadi kalau ada kerabat, sanak famili, keluarga yang hendak mencalon anggota dewan kah, atau kepala desa kah, atau urusan-urusan lain yang membutuhkan suara orang banyak, suruhkan tiap subuh membaca surat Toha hari-hari. Orang-orang pun akan condong ketujuh lawan inya kena. Jadi muha inya tuh cucuk orangnya gambarnya. Gambarnya tuh nah. Wa yunsaru 'alal a'da. Begitu pula fadilatnya inya akan ditolong dari musuh-musuh. Musuh-musuh yang kada ketujuinya kalau mengirim serangan atau hal-hal yang kada baik, Allah akan menolongi orang yang mengamalkan surat Toha ini. Walaha mina fadli ma la yuhsa. Begitu pula banyak fadilat lainnya dari surat Toha yang tidak terhitung. Banyaklah, luar biasa. Ya kalau kadang-kala tiap subuh hari-hari sekali seumur hidup barang benar. Sehingga kita menggawi mengamalkan amalia dan suah kita mendengar fadilatnya. Walamma nazalat, ketika surat Toha ini turun, diwahyukan kepada Rasulullah, qalatil malaikah, malaikat pun berkomentar. Apa jar para malaikat? Tuba, sungguh beruntung, li khalqin, para manusia, nazalat alaihim hadhihi surah, yang telah Allah turunkan pada mereka surat Toha ini. Malaikat pun memuji akan surat Toha, karena para malaikat mengetahui fadilat dibalik membaca surat Toha. Tuba, beruntung jar malaikat orang yang dapat surat Toha ini. Nah kira-kira paham tak surat Toha tadi? Ingat 5 lembar kurang lebih. Sebenarnya kalau 5 lembar kayak itu pian terus bacai, biasakan lancar aja kena. Terus baca hari-hari. Sebagaimana pian rancak membaca Yasin, akhirnya pian lancar kayak itu juga. Intaha bimakna. Selanjutnya surat yang memiliki fadilat untuk rezeki meluas, suratul Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Wah, takuri hingan. Jauh perbandingannya. Yang tadi surat Toha 5 lembar. Surah Ikhlas, tahulah surat Ikhlas itu yang mana? Qul huwallahu ahad. Berapa lembar itu? 3 baris. Suratul Ikhlas. Nah ini fadilat nang kawa kita gawi hari-hari. Simple, nyaman, dan ulun bertahun-tahun menggawi ini sudah.
dan mujarab memang untuk perkara rezeki. Kada pernah ulun menemui baras tu habis teis. Ada aja. Qira'atuha minal asbab al-qawiyah li jalbir rizki. Membaca surat Al-Ikhlas itu minal asbabil qawiyati, termasuk sabab-sabab yang kuat. Ada kata kuat. Termasuk sabab-sabab yang kuat li jalbir rizki, untuk menarik rezeki, untuk mendatangkan rezeki. Fa'an Jaririn ibn Abdillah, diriwayatkan dari sahabat Nabi Jarir bin Abdillah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad, indama yadkhulu manzilahu, ketika inya masuk rumah. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad ketika ia masuk dalam rumahnya, nafatil faqra an ahli dzalikal manzili, maka qul huwallahu ahad tadi akan menghilangkan kefakiran dari penghuni rumah tersebut. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad sampai tuntung tentunya ketika masuk rumah, maka jar Nabi, nafatil faqra an ahli dzalikal manzil. Surah qul huwallahu ahad tadi akan menjadi sebab untuk hilangnya kefakiran bagi penghuni rumah tersebut. Nah, simple, kalau masuk rumah baca bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada yang kada hafal Al-Ikhlas ini? Talalu ya. Sawat kada hafal Al-Ikhlas kalah lawan mu'allaf. Masuk rumah baca qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali. Wa an Sahl bin Sa'd qala, riwayat lain dari Sahal bin Sa'ad, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari datang seorang laki-laki kepada Nabi. Fasyaka ilaihil faqra, datang kepada Nabi mengadukan kefakirannya, mengadukan kebangkrutannya. Jadi datang kepada Rasulullah curhat, ya Rasulullah, ulun fakir, kada berduit, bangkrut kayak itu. Wadhiqal ma'isyati, dan mengadukan sempitnya hidup. Artinya ulun ini sarabang ngalih hidup ulun, rezeki sempit, hutang banyak, ibarat kita. Ini yang dikaduakannya ke hadapan Nabi. Apa jawaban Nabi? Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, idza dakhalta manzilaka, jika engkau masuk dalam rumahmu, jika engkau masuk dalam rumahmu, fasallim, maka ucapkan salam dahulu. Assalamualaikum. In kana fihi ahadun aw lam yakun fihi ahad, baik halnya ada orang dalam rumah atau kada ada orang, tetap ucapkan salam ya Nabi. Assalamualaikum dahulu. Setelah itu apa? Tsumma sallim alayya,
Kemudian ucapkanlah salam kepadaku, ujar Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kayak itu tuh. Jadi assalamualaikum dahulu. Hanya assalamu alayka ya Rasulullah. Setelah itu waqra qul huwallahu ahad marratan wahidatan. Kemudian baru bacalah qul huwallahu ahad sekali. Jadi ini amalan dari Nabi. Assalamualaikum awal ada urangkah, pada ada urangkah? Hanya apa? Salam kepada Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Setelah itu yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca itu jar Nabi tiap kali engkau masuk dalam rumah. Fa fa'ala rajulu, diamalkanlah oleh laki-laki yang datang mengadu kefakiran tadi. Digawinya, diamalkan amalan tadi. Apa yang terjadi? Fa'adarrallahu alaihi arrizqa. Allah pun mengalirkan derasnya rezeki pada orang tersebut. Allah derasi rezeki orang tadi hatta fadha ala jiranihi wa qarabatihi, sampai-sampai melimpah ruah kepada tetangga-tetangga dan kerabat-kerabatnya. Kebanyakan rezeki akhirnya. Nah ini simpel, dan ini jar ulun tadi nang ulun gawi bertahun-tahun. Assalamualaikum, assalamu alayka ya Rasulullah, khitab. Hanya Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Panjang lah. Panjang ada. Handap. Pian bang rancak marudai bepandiran alahan pada gitu. Nah hobi berbincang-bincang kan ada sebagian kita nih. Ada yang mungkin hanya berbaya berbincalak sudah mencari kawan ngobrol. Jika dihitung kalimat yang inya ucapkan dari awal bangun guring sampai guring lagi ke malam, bisa jutaan kalimat. Saking hobi bepandir. Dengan amalan ini merasa kebanyakan tak lalu. Assalamualaikum, assalamu alayka ya Rasulullah. Hanya qul huwallahu ahad. Tiap masuk rumah, idza dakhalta manzilaka, jika engkau masuk dalam rumah, fasallim, ucapkan salam, in kana fihi ahad aw lam yakun fihi ahad. Baik hanya ada orang dalam rumah atau kadada, tatap salam ya Nabi. Assalamualaikum. Summa sallim alayya, kemudian ucapkan salam padaku. Assalamu alayka ya Rasulullah. Waqra, dan bacalah Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad sampai selesai, marratan wahidatan, sekali. Itu aja suruhan Nabi. Fa'ala ar-rajul, digawi, diamalkanlah oleh laki-laki yang datang mengadu kefakiran tadi kepada Nabi. Mengadu kebangkrutan, ulun banyak talilit hutang, bangkrut, kada berduit. Jangankan duit, dompet pun kada bisi, ibaratnya. Digawinya papadahan Nabi, fa'adarrallahu alaihi ar-rizqa. Allah alirkan deras rezeki baginya. Sampai-sampai hatta fadha ala jiranihi, sampai melimpah, limpas, limpuar ke tetangga, wa qarabatihi, dan kerabat-kerabatnya. Setiap kali masuk rumah, ada nang betakun. Amun ulun kada bisi rumah pang beb. Lalu selama ini guring di mana? Rumah sewaan sama tempat tinggal juga. Rumah bedakan, walau bukan ampun kita pribadi, sama tuh tempat manzilun dalam bahasa Arab. Tempat kita nuzul, berdiam, istirahat.
itu rumah juga, walau bukan hak kita, sama tempat tinggal, walau sewaan. Amun masuk rumah kawan pan, bagus juga baca, mudahan kawan sugih. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, riwayat lain dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man qara'a surata qul huwallahu ahad. Nah, itu salah cetak, ahadnya kedua tuh, hapus sebutin. Yang cetakannya ini itu ahadnya kedua tuh, hapus sebutin. Banyak ulun menemukan di cetakan ini kesalahan cetak. Di halaman-halaman berikutnya pun banyak, kena sambil kita bujuri. Man qara'a surata qul huwallahu ahad hina yadkhulu manzilahu. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad hina yadkhulu manzilahu, ketika mana ia masuk dalam rumahnya, nafatil faqra an ahli dzalikal manzili wal jiran, maka surat qul huwallahu ahad tadi akan menafikan kefakiran, menghilangkan kefakiran dari penghuni rumah tersebut dan dari tetangga-tetangganya. Nah, sampai tetangga pun dapat barokahnya. Pian nang ma'amalakan saban masuk rumah membaca qul huwallahu ahad. Sampai tetangga kita nang kada menggawi pun dapat juga limpuarnya. Barokah kita mengamalkan al-ikhlas atau qul huwallahu ahad tiap masuk rumah. Jangan ada niatan ulun kada hendak tetangga sugih ulun aja. Terlalu benar. Jangan nangga itu juga. Soalnya ini pemamayan bang. Kada boleh gitu. Berbagilah keberkahan dengan orang sekitar. Nah, riwayat Abdullah bin Mas'ud ini ada tambahan dibanding yang sebelumnya, Jarir bin Abdullah di awal tadi. Tambahannya wal jiran. Bahkan tetangga-tetangga kita yang kita amalkan al-ikhlas saban masuk rumah, tetangga kita pun dapat keberkahannya. Allah hapus kefakiran dari orang-orang sekitaran kita, tetangga kita. Wa minal ma'thuri 'anis salaf, termasuk yang terwariskan dari ulama salaf, atau termasuk sesuatu yang diambil dari amalan ulama salaf, hadad doa, yaitu sebuah doa yang berbunyi. Nah, ini doa sebagian ulama salaf zaman dahulu. Allahumma rzuqni fil balad. Ini dimatikan terus dal akhirnya supaya senada seirama. Allahumma rzuqni fil balad. Ya Allah, berikanlah ulun rejeki di kota ini. Berikanlah ulun rejeki di kota ulun ini. Limpahkan rejeki di kota ulun ini. Bainal ahli wal walad. Matikan dalnya supaya seirama aja dulu. Bainal ahli wal walad, untuk istri dan anak-anakku, kayak itu diartikan. Min ghairi kaddin. Nah, di atas dal itu tasdid. Min ghairi kad wala nakat. Matiakan. Min ghairi kad wala nakat. Dengan tanpa kerja keras. Kad itu kerja keras. Dengan tanpa uyuh begawi, kayak itu. Nah, ini doa orang pangulir lah. Dengan tanpa kerja keras, dengan tanpa uyuh begawi, wala nakat, dan dengan tanpa kesulitan.
Bihaqqi qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan kebenaran atau kebesaran qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi dimatikan terus dari ujung. Allahumma rzuqni fil balad bainal ahli wal walad min ghairi kat wala nakat bihaqqi qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kalau diterjemahkan, ya Allah anugerahkan ulun rezeki di kota ini untuk istri dan anak-anak tanpa uyuh kerja keras rezekinya, tanpa kesulitan, dengan kebenaran qul huwallahu ahad sampai akhir. Bagus doanya. Minta rezeki tanpa uyuh banar bagawi. Bagus. Bahaya kalau salah-salah berdoa tuh bahaya. Di dalam kitab Tathbitul Fuad Imam Haddad itu ada cerita. Ada seorang sufi atau seorang salik ahli ibadah. Ia berdoa meminta kepada Allah, ya Allah, anugerahkan ulun rezeki tiap hari. Anugerahkan ulun rezeki tiap hari tanpa kesulitan ulun menerimanya. Yang mana ulun bisa beraktivitas berkat rezeki tadi. Artinya minta makan kepada Allah. Rezeki supaya kawa dapat energi tiap hari. Doanya itu aja. Kada disempurnakan doanya. Diijabah oleh Allah doa hamba tadi. Bagaimana cara Allah mengabulkan doanya? Orang tadi terfitnah lalu masuk penjara. Setelah masuk penjara, saban hari dapat rezeki apa? 2 potong roti. Yang mana tanpa sulit inya becari ada terus diberi orang. Saban, tapi di penjara. Kadang kamu protes, kenapa doanya kayak itu? Ya Allah, ulun minta rezeki tanpa ulun sulit mencarinya. Karena kadang menuntung berdoa, makanya dari Imam Haddad tambahi ma'al afiyah, beserta kenyamanan, afiyah, sesuatu yang kami ketujui keadaannya. Jadi doa itu harus tambahi Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Artinya dalam keadaan yang kami ketujui, ya Allah, rezeki tersebut. Kalau ditambahi afiyah. Karena inya doanya tanggung, ya Allah minta rezeki tiap hari tanpa kesulitan. Langsung wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Langsung tutup doa. Dikabulkan Allah. Tapi sistemnya inya terfitnah, masuk penjara, lalu di penjara beketek aja lagi rezeki datang. 2 raghifa ini disebut 2 roti saban hari nang malah inya kenyang, tapi penjara kada bebas. Gara-gara apa? Berdoa kada menun. Makanya ini bagus doa nih. Allahumma rzuqni fil balad, ya Allah anugerahkan ulun di kota ini, di tempat ulun domisil kota ini, berikan ulun rezeki. Bainal ahli wal walad, yang itu untuk istri dan anak ulun. Bisa diartikan bainal ahli wal walad, keberadaan ulun berada di tengah anak dan istri. Artinya kada jauh-jauh. Di situ-situ juga rezeki ulun. Ulun bersama istri dan anak. Min ghairi kat, tanpa harus kerja keras rezekinya. Wala nakat, dan tanpa kesulitan, lancar terus rezekinya. Nah ini bagus. Bainal ahli wal walad, artinya ulun kada kemana-mana. Istri dan anak ulun berada di tengah-tengah mereka. Rezeki datang terus tanpa kerja keras, ada aja terus rezekinya. Wala nakat, tanpa ada kesulitan. Bihaqqi qul huwallahu ahad, dengan kebenaran qul huwallahu ahad Allahus samad sampai akhir. Doanya baik. Kalau ini dikabulkan Allah, gampang. Ada rezeki itu diperoleh dengan titik paluh dahulu kita. Uyuh. Kayak memburu dan sebagainya. Dapat rezeki, tapi titik paluh, uyuh. Ada juga yang di rumah aja datang terus. Asal rezeki halal. Kayak apa? Nang berjualan online. Asal bujur lah nang dijual lah. Jangan nang dijual homer. Atau yang lain.
Kadang dengan HP dapat rezeki halal di rumah aja santai, duduk. Ada juga. Nah itu tadi min ghairi kat, tanpa harus kerja keras. Sambil mengopi, bodak HP, nah dapat rezeki di rekening, berjualan yang halal, barang kirim ini itu. Tapi kalau HP-nya sudah temereng ini bahaya dah tuh. Main slot. Haram tuh rezeki, haram. Jangan. Santai. Nah itu tanpa kerja keras kadang. Ada juga yang gawian santai di kantor-kantor, admin perusahaan, santai kada uyuh, bahirang, bepanas di lapangan, rezeki datang. Pada intinya juga nang kerja keras sampai bahirang betitik palu, itu pun baik dan bagus juga, dan ganal lagi pahalanya dibanding nang santai. Asal ketika bekerja niatnya memang untuk talabul halal, mencari nafkah yang halal. Al-ajru ala qadri nasab, dalam kaidah pahala itu besarannya tergantung rasa uyuh dan rasa letih. Nah, itu. Jadi intisari yang kita belajar hari ini, pertama fadilat surat Toha. Nah ini agak berat diamalkan bagi sebagian dari kita karena panjang dari 5 lembaran. Bagi yang lancar mengaji bisa digawi. Yang kedua suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dan ini mujarab, terbukti. Bagaimana cara mengamalkan al-Ikhlas? Ketika mana masuk rumah, pertama ucapkan salam, assalamualaikum. Adakah kadadakah orang dalam rumah, kosong ke rumah kita kadadaan, tatap assalamualaikum awali. Setelah assalamualaikum, assalamu alayka ya Rasulullah, atau panjangi assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Setelahnya bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa fadilatnya tadi? Seorang laki-laki yang mengamalkan ini di zaman Nabi, Allah lancarkan rezekinya sampai melimpah ruah, keberkahannya tetangga dan kerabatnya pun dapat. Dan ini ulun tobaknah, ulun sudah menggawi mengamalkan sejak lama dan memang mujarab. Saban masuk rumah baca ini. Apa mesti harus perjalanan jauh dahulu? Hanya berbulik ke rumah membaca. Walau pian keluar rumah ibarat besesapu, masuk pulang baca lagi. Semakin banyak bagus. Walau sekedar keluar rumah, contohnya menutup pagar, masuk pulang baca lagi. Ada apa-apa, ulang-ulang. Lebih baik kayak itu tuh, nah ada zikir nang dibaca daripada babaya masuk rumah, umanya olahan kopi, umanya nasi, dan kalimat-kalimat lain tuh. Lebih baik awali assalamualaikum, assalamualaikum ya Rasulullah, hanya huwallahu ahad. Imbah itu hanya minta olahan nasi kah, minta uruti kah, atau minta hal yang lainnya tuh, nah. Awali itu. Mudah-mudahan bisa mengamalkan dan dapat kemudahan untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan sebagian jamaah yang tadi kehujanan dibalas oleh Allah dengan sebaik-baik pahala. Dan mudah-mudahan esok tada garing. Amin ya Rabbah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakina wa faki ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'alil qutri unda wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa zukil kulla halalan daima wa akhilla ya ulama nagha bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syurun wa aqirra bir ridha min kal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusul manun waghfir istur anta akramu man satar wa salatullahi takshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa
وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.